dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di aula ini untuk mengikuti seminar Smart dan Urban Farming. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Raffi Asalim. Kemudian selamat datang kepada Ketua Program Studi Agroteknologi Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Insinyur Budiman MS. Selamat datang kepada semua narasumber, dan selamat datang kepada para undangan dan peserta seminar Smart dan Urban Farming yang telah datang. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Hari ini program studi agroteknologi Universitas Gunadarma mempersembahkan acara yang dapat menambah wawasan mengenai pertanian perkotaan, yakni Seminar Nasional Smart dan Urban Farming, Teknologi Smart Farming, Peluang dan Tantangan Pertanian Perkotaan dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki acara ini, perkenalkan saya Adinda Nurul Huda yang bertindak sebagai Master of Ceremony untuk hari ini akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ketua Program Studi Agroteknologi Universitas Gunadarma. Yang keempat, sambutan dan pembukaan seminar oleh Wakil Rektor 1 Universitas Gunadarma. Yang kelima, sesi foto bersama. Yang keenam, paparan, diskusi, dan tanya jawab seminar teknologi Smart dan Urban Farming. Yang ketujuh, penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Najmi. Kepada Saudari Najmi, silakan mengambil tempat. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Gunadarma yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Raffi Asalim. Yang saya hormati para pembicara Bapak Profesor Slamet Susanto dari IPB. Yang saya hormati Bapak Irawan Hartawan, beliau adalah praktisi
agroteknologi. Tadi kita sempat bicara dengan Pak Wirawan. Jadi beliau sebenarnya tersesat di agroteknologi. Tapi ceritanya seru. Nanti mudah-mudahan para audiens bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar ilmu kefefet. Jadi kita sudah bicara sebelumnya. Yang saya hormati juga para ilmuwan nih sebenarnya, Bapak Dr. Nur Sultan Salahuddin dari Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Dan saya hormati juga Bapak Sigit Widianto dari Teknologi Informatika. Bapak dan Ibu sekalian, Desa Gunadarma, Bapak dan Ibu sekalian para undangan, dan adik-adik mahasiswa dan undangan umum yang bisa hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas nama program studi agroteknologi Universitas Gunadarma atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk hadir pada acara ini. Ini adalah seminar nasional pertama yang dilakukan oleh program agroteknologi Universitas Gunadarma, karena memang agroteknologinya sendiri baru berdiri sekarang berjalan 2 tahun. Jadi ini adalah seminar pertama. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi. Insya Allah kami merencanakan mengadakan seminar internasional di bulan Februari untuk agroteknologi juga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian serta para pembicara, tujuan kita duduk di ruangan ini pada hari ini adalah sebenarnya untuk kolaborasi. Kami ingin dari program studi agroteknologi itu membangun jejaring dengan semua pihak, dan oleh karena itu para pembicaranya juga kami sudah coba susun sedemikian rupa, mulai dari pakar Bapak Profesor Slamet Susanto kaitannya dengan pertanian, praktisi Bapak Wirawan, dan kemudian dari pihak kami dari sisi teknologi. Dan kami juga mengundang beberapa teman dari semua jurusan yang ada di Gunadarma. Tujuannya tadi adalah untuk membangun kolaborasi. Karena kita sekarang sedang membangun satu program studi yang kalau kita perhatikan, sekarang kan orang beralih ke kota. Pertanyaannya nanti kalau di kota memang tidak makan, kan pasti makannya. Terus makannya dari mana? Kalau lahannya kemudian jadi properti, kita mau makan apa? Masa kita makan beton? Kan enggak ya, apalagi asbes. Nah, oleh karena itu, hari ini adalah titik awal kami berusaha untuk membangun kolaborasi itu, sehingga kita bisa sama-sama sadar dan sama-sama bekerja untuk bisa membangun ketahanan pangan. Sengaja dalam topiknya dipilih adalah ketahanan pangan. Kenapa ketahanan pangan? Tadi ujungnya dengan kebutuhan kita yang paling utama. Dan kemudian topik juga berkaitan dengan ekonomi. Kami juga tidak bisa bicara aspek makro. Kita masih bicara di topiknya adalah keluarga. Kenapa keluarga? Kalau keluarga sejahtera kan otomatis masyarakatnya bisa dianggap untuk bisa disejahterakan. Dan itulah kenapa kami memilih topik seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian dan para pembicara, untuk program agroteknologi sendiri sekarang sudah melakukan beberapa kegiatan, dan alhamdulillah kami punya kebun percobaan di Cikalong, dan kedepannya kami akan membuat direncanakan akan membuat agro edu technopark gitu. Sekarang sudah diproses dan sudah 3 kali project based learning yang kami lakukan di sana. Dan mudah-mudahan kalau disepakati kita akan bangun program yang namanya Bina Desa. Kami sudah bekerja sama juga dengan desa. Karena nanti di situ ada tanaman pertanian, tapi juga ada beberapa objek-objek yang bisa digunakan untuk proses belajar. Dari bidang pertanian juga kami berusaha untuk nanti melestarikan beberapa tanaman yang langka. Sementara kami sudah menanam di systematic garden yang kami bangun 44 jenis tanaman langka yang sekarang sudah sulit dicari di Indonesia. Nah, itu harapannya supaya bagian dari proses untuk pembelajaran. Jadi ada edu park di situ. Nah, oleh karena itu melalui seminar ini kami berharap kami bisa didukung, dan kami mengajak semua pihak untuk bisa bekerja sama membangun
agroteknologi yang memang benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam seminar ini mudah-mudahan nanti rame. Saya kalau tadi bicara di depan kayaknya harusnya rame ya, Prof ya, Pak Berawan ya. Harusnya nanti rame. Bapak-bapak dan Ibu, ini hubungannya sama perut kita, pangan. Jadi harus rame. Saya berharap ini jadi rame. Itu sehingga kita bisa apa? Sharing. Kedepannya kami mengajak dari program agroteknologi semua pihak dari semua jurusan untuk bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan. Untuk sementara juga bisa saya laporkan bahwa untuk agroteknologi sekarang ada jurnal pertanian presisi JPP. Bagi pihak yang ingin menulis jurnal silahkan mengirimkan ke JPP di program agroteknologi. Dan kami juga sudah melakukan kolaborasi beberapa riset dan kita juga punya pusat studi agroteknologi. Oleh karena itu peluang untuk bekerja sama sebenarnya sudah terbuka. Melalui kegiatan hari ini kami berharap kita benar-benar bisa bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada para pembicara yang bersedia hadir. Saya tahu para pembicara sangat sibuk, gitu ya. Tapi para pembicara bisa hadir dan mudah-mudahan kita bisa sharing bapak-bapak sekalian, sehingga kita nanti bisa menambah pengetahuan dan mudah-mudahan bisa menambah aksi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Atas nama program studi agroteknologi, saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus memohon maaf kalau ada dalam penyelenggaraan ini yang kurang berkenan, karena ini banyak pihak, bukan hanya dari kampus saja, ada mahasiswa juga umum, ada pihak umum juga, ada perusahaan, ada akademisi juga dari luar Universitas Gunadarma. Seleranya mungkin lain-lain, gitu ya, pelayanannya lain-lain. Kami atas nama program studi mengucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf. Demikian sambutan dari saya, sekali lagi terima kasih dan semoga kalau ini adalah pangan, ini adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Semoga hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipandu oleh Bapak Adi Daryanto sebagai moderator kita selama 2 jam ke depan. Berikut adalah profil singkat dari Bapak Adi Daryanto. Adi Daryanto, SPM SI, lahir di Jakarta, tanggal 4 Juli tahun 1987. Menyelesaikan S1 dan S2-nya di Institut Pertanian Bogor. Pernah bekerja sebagai breeding supervisor di PT Ewindo dan saat ini telah menjadi dosen di Agroteknologi Universitas Gunadarma. Berikut adalah beberapa publikasi beliau. Salah satunya adalah pewarisan sifat ketahanan cabai terhadap investasi Apis gossypi Glover di Jurnal Horticultura Indonesia. Demikian CV Bapak Adi Daryanto. Kemudian seminar akan saya serahkan ke moderator. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua, salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari MC untuk kewenangannya yang diberikan untuk memimpin acara seminar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama belajar, menimba ilmu dari para pakar yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah tempatnya juga sudah hadir di antara kita semua. Sebelum para pembicara hadir di hadapan kita semua, perlu kita ingat bahwa nantinya dunia akan mempunyai 9,6 miliar penduduk yang nantinya juga perlu pangan, gitu ya. Di awal telah disinggung bahwa semua orang perlu pangan, semua orang perlu makan. 50%-nya hidup di perkotaan. Diproyeksi akan mencapai 75% di tahun 2050 nanti. Maka dari itu ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk sama-sama aware, sama-sama mempersiapkan diri bahwa semua orang perlu makan dan semuanya tidak bisa disuplai dari pedesaan. Oke. Baik, langsung saja kita undang 4 pembicara kita telah hadir pada hari ini. Yang pertama saya akan undang Profesor Dr. Yusuna Slamet Susanto. Silakan Bapak untuk bergabung dengan saya di atas. Yang kedua saya undang Dr. Nursultan Salahuddin. Silakan Bapak. Yang ketiga saya undang Dr. Sigit Widianto.
Berikutnya, Bapak Wirawan Hartawan. Oke, terima kasih. Cek. Oke, acara seminar hari ini kita akan lakukan secara paralel. Kita akan dengarkan keempat pemateri terlebih dahulu. Nanti peserta Bapak Ibu sekalian dan juga mahasiswa, silakan dicatat dulu kira-kira apa pertanyaan dari materi yang disampaikan. Nanti di akhir sesi kita akan buka beberapa pertanyaan yang bahkan bisa dilakukan diskusi di belakangnya. Untuk mempersingkat waktu, pertama akan saya undang Profesor Slamet sebagai pemateri pertama. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Nama lengkap Profesor Dr. Yusinus Slamet Susanto. Sekarang sebagai guru besar di Institut Pertanian Bogor, lahir di Blitar pada 2 Februari 1961. Pendidikan terakhir ditempuh di Jepang, Yale University tahun 1993. Bapak Slamet memiliki interest di penelitian ekofisiologi tanaman buah-buahan. Sekarang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hortikultura Indonesia Perhoti. Kepada Bapak Slamet, kami persilakan untuk membawakan hasilnya. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia memberi kami topik ya dalam seminar hari ini adalah komoditas budidaya, tantangan dan peluang riset bidang pertanian perkotaan. Sebelum kita menyampaikan gini, kami diberi waktu berapa lama? Oh, 20 menit, jadi harus cepat. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan apa yang kami tuliskan ya, pertama kami menyampaikan selamat kepada Prodi Agroteknologi ya, Universitas Gunadarma. Ini pada usia yang sangat muda sudah bisa menjalankan seminar nasional dan sudah merancang seminar internasional ya. Saya kira ini suatu prestasi yang sangat bagus ya. Kemudian yang kedua kami ingin sampaikan ya bahwa pangan ini memang merupakan komoditas yang sangat strategis ya. Jadi orang boleh sekaya apapun ya. Jadi Pak Wirawan mungkin juga mau sekaya apapun, kalau yang dibeli tidak ada ya, kan tidak bisa makan ya. Ya. Jadi di negara manapun pangan ini merupakan komoditas yang strategis dan diproteksi ya, karena negara sekaya apapun, punya duit sebanyak apapun, kalau yang dibeli tidak ada, masyarakatnya tidak bisa makan ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pedoman atau panduan dalam mengembangkan program agroteknologi Universitas ini ke depan. Oke, saya masuki apa yang dimintakan kepada saya. Jadi ini yang dipindah ini termasuk smart apa? Bukan smart farming ya. Oke. Jadi kalau kita kelompokkan ya kebutuhan masyarakat perkotaan ya, ini sayuran. Nah, ini sayuran itu sebenarnya masih bisa dikelompokkan lagi ya. Apakah itu dipanen daunnya, apakah itu dipanen bunganya, apakah dipanen buahnya. Karena ini juga akan menentukan nanti teknik budidaya atau kebutuhan hara dengan berbeda ya. Kemudian tanaman hias ya, saya kira ini juga sangat penting ya. Kemudian tanaman buah-buahan ya, ini saya kira antara sayuran dan tanaman buah-buahan sangat penting ya. Nah, secara psikologis ya,
makanan kita adalah tanaman hias ya. Nah, tanaman hias itu punya karakteristik, jadi kalau menurut saya itu 1-0. Jadi kalau indah dia dibeli, tidak indah tidak diperhatikan ya, sehingga ini harus perfect ya. Beda dengan buah dan sayur ya, jelek-jelek dikit masih bisa dipotong-potong begitu ya. Jadi kalau tanaman hias tidak begitu ya. Nah, kemudian juga sekarang yang berkembang ini adalah tanaman biofarmaka. Saya kira banyak sekali tanaman-tanaman yang berkhasiat obat yang sekarang dikembangkan, dan ini banyak sekali yang sifatnya indigenis ya. Jadi ini juga sangat potensial ya. Bahkan tanaman yang sudah lama kita kenal tapi kita belum pernah perhatikan, seperti misalnya kelor, kenikir, ini ternyata punya potensi, punya khasiat atau punya nutrisi yang sangat luar biasa. Ini sekarang orang balik lagi ya. Bahkan sekarang ada yang namanya masyarakat kelor Indonesia. Saya nggak tahu apakah di Gunadarma masih ada nggak yang masuk orang kelor gitu ya. Jadi sampai sekarang ada semacam itu. Oke, kemudian asal tanaman ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi sebenarnya tanaman sekarang yang banyak di kita itu tidak seluruhnya juga hasil rekayasa juga ya. Banyak yang domestikasi dari tanaman-tanaman liar yang kemudian kita angkat ya, kita seleksi ya. Tapi sebenarnya sekarang ini orang banyak kembali ke tanaman-tanaman indigenis ya. Mungkin yang tinggal di sekitar Bogor mungkin yang namanya sayuran misalnya popohan ya. Jadi ternyata itu juga kaset gizinya bagus ya. Kenikir ya, pagagan ya, ini cukup bagus ya. Jadi ini sekarang orang banyak kembali ke yang namanya kelompok-kelompok indigenis yang sekarang ini mungkin masih banyak yang dilupakan. Untuk kita yang tidak hanya Agrotech yang jadi punya tugas untuk memenuhi kebutuhan pangan di perkotaan, ini juga jadi tugas kita bersama. Kami Agrotech juga membuka peluang bagi teman-teman lainnya dari engineering, dari komputer gitu ya, dari sosial lainnya juga kami buka peluang untuk membuka riset. Tadi Pak Prof Slamet juga telah mendetail ada kontrol hara, ada pembuatan tabung pot gitu ya, sampai dengan pertanian terpadu, di mana itu juga tidak menjadi suatu hal yang harus disediakan oleh desa, karena tadi telah disebut di awal bahwa nantinya 75% penduduk di Indonesia akan tinggal di perkotaan, dan ini menjadi tugas dari kita semua yang ada di kota TB Simatupang ya, Jakarta sekitarnya, bahwa kebutuhan pangan itu harus secara mandiri disediakan. Oke, selanjutnya akan saya undang pembicara kedua, Dr. Sultan. Berikut profil singkatnya. Bapak Nur Sultan lulus dari Sarjana Komputer Gunadarma pada tahun 1994, lalu dilanjutkan dengan sekolah magisternya di Universitas Indonesia, lulus tahun 2000. Tahun 2007, Dr. Nur Sultan juga lulus dari dokter di bidang informatik di Prancis. Pada 2008 sampai dengan sekarang menjadi ketua di Pusat Studi Multimedia Robotik Universitas Gunadarma. Tahun 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ketua Prodi Sistem Komputer Universitas Gunadarma. Untuk bidang penelitian yang digelutinya adalah sistem tertanam, sistem kontrol, dan aplikasinya. Oke, untuk pembicara satu dipersilakan kepada Pak Nur Sultan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Prof. Lama sudah ada di paparannya bahwa engineering itu tugasnya adalah bagian mengkontrol dari pertanian. Nah, di sini saya kesempatan untuk menjelaskan yang mungkin kita berdiskusi dengan teman-teman tentang teknologi sensor dan mobile. Tadi kaitannya isinya, kemudian sini ada pakai kewenangan smart farming, kemudian teknik smart farming, ada aplikasi smart farming, kemudian tahapan pembangunan smart farming, kemudian juga perubahan smart farming, kemudian topik-topik yang kita telah lakukan dengan pusat studi Agrotech. Nah, ini kenapa dikatakan kita menggunakan smart farming, ada beberapa divisi mengatakan itu adalah beberapa teknologi digunakan untuk meningkatkan atau mendukung dari pertumbuhan dari pertanian. Nah, beberapa berikutnya. Nah, mengapa smart farming?
Nah, seperti yang katakan bahwa tadi katakan dari moderator bahwa mungkin tahun 2050 ya saya nggak tahu bisa ada atau tidak. Nah, pertumbuhan ya, pertumbuhan dari manusia melebihi dari tingkat pertanian, sehingga dibutuhkan sekali proses-proses kemudian tanaman tadi akan meningkatkan dari pertumbuhan dari pertanian atau bagaimana lagi? Ini ya dari nomor 1. Kemudian nanti maka seperti tadi bahwa tugas ini adalah bagaimana membuat teknologi dapat membantu meningkatkan pertumbuhan pertanian. Ya. Nah ini beberapa sebenarnya teknologi yang digunakan untuk pertumbuhan pertanian. Di sini ada beberapa teknologi, misalnya sensornya ada, dari sensor kemudian ada teknologi mikrokontrollernya. Selanjutnya juga ada mengenai bagaimana kita hasil itu bisa dipublish atau kita bisa memantau dari jarak jauh. Di sini ada teknologi dari wireless connecting-nya. Kemudian juga nanti ada juga sistem IT-nya seperti dikatakan Pak Bato tadi adalah seperti engineering dan sistem informasinya. Di sini ada teknologinya ada di swasta, berarti data akses mungkinnya. Nah ini beberapa contoh aplikasi yang kita dapat dalam menggunakan smart farming. Di sini dikatakan ada yang mengontrol dia smart sensornya, kemudian ada juga ada yang suhunya, ada tentang pertumbuhannya, kemudian juga ada daerah areanya dan logistik bagaimana pertumbuhan tersebut dikirim ke tempat dari yang sumber ke tempat yang membutuhkannya. Beberapa. Di sini kan beberapa aja yang akan tampilkan. Ini contohnya misalnya smart farming tentang sensor. Di sini kan tadi adalah dalam tanaman tadi kata Prof bilang adalah yang disebut adalah suhunya, kelembapannya, airnya, dan unsur haranya. Kata beberapa ya. Nah di sini mungkin ada beberapa teknik sensor-sensor. Sini ada dia tentang usaharanya, ada sumber penelitiannya, ada dia sorosnya, ada tangkinya, kemudian ada sistem pengairannya. Dikatakan bahwa unsur haranya atau ada tumbuhan yang dibuat air atau tidak. Nah di sini akan dapat dengan teknologinya kita dapat mengontrol kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Berikutnya ini beberapa teknologi dari smart alat itu. Dalam satu alat itu ada beberapa macam sensor yang digunakan. Misalnya di sini adalah sensor cahaya, ada sensor temperaturnya. Di sini juga ada sensor untuk kita akan ada beberapa humidity-nya. Ya, jadi itu alat itu digunakan untuk mendukung proses perkembangan dari tanaman. Nah ini adalah contoh teknologi dari perkembangan dari sensornya. Jadi kita lihat ada beberapa yang ada. Satu sensor itu dikembangkan ada wirelessnya. Satu sensor bisa di-include di dalamnya satu wireless yang dapat mengirim ke usernya. Nah ini misalnya kita dalam satu sensor ini petani itu dia bisa dalam satu panennya bisa mengawasi pentingnya bagaimana pertumbuhan dari produk tanaman yang dilakukannya. Baik itu sensor ada kondisi tanamannya, ada suhunya dan sebagainya, sehingga pertumbuhan itu sesuai yang diinginkan oleh user. Nah ini misalnya contoh satu, misalnya smart sensor yang digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan dari suatu tanaman. Yang kita lihat di sini adalah ada yang batangnya, dari akar dipantau, kemudian dari buahnya dipantau, sampai user itu tidak usah ke kebunnya, dia hanya dalam rumah saja melihat perkembangan dari tumbuhan yang sedang dipantau. Ya, dengan alat ya. Nah ini juga misalnya dia tentu diatur juga di dalam rumahnya, ya, itu airnya atau cahayanya di dalam tumbuhan tersebut, sehingga proses pertumbuhannya dari tanaman tersebut dapat dipantau melalui smartphone atau media lain. Ya. Nah ini misalnya satu tahapan misalnya kita ingin membangun proses smart farming. Seperti tadi, berarti kita harus tahu dulu tanaman itu tadi karakteristiknya gimana. Ya. Karakteristik dari tanaman yang akan kita kelola. Karakteristik misalnya dia itu suhunya sekian atau kelembapan dia sekian. Nah, baru dari situ kita mencari yang menyesuaikan sensor yang akan kita gunakan. Ya, sensor yang gunakan supaya nanti kita bisa men-set menyesuaikan dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Ya. Nah, kemudian kita buat instrumensinya, teknologi kita sama dengan ID-nya tadi, kemudian nanti bisa kita pantau dari mobil atau dari remote-nya, sehingga dimanapun kita berada kita bisa melihat proses pertumbuhan tanaman kita tanaman. Baik di luar negeri atau di luar, ya tetap juga.
atau kajian nanti otomatis akan menyesuaikan kebutuhan suhu yang digunakan. Nah ini seperti tadi, ada kenapa urban farming, karena dikatakan bahwa nanti tanah akan berkurang dikit-dikit, maka seperti tadi adalah bagaimana pertanian di perkotaan. Nah, berarti kan perkotaan itu kan lahannya tanah sedikit. Nah berarti butuh bagaimana kita membuat suatu pertanian di kota yang tidak sedikit membutuhkan lahan, kemudian juga misalnya kalau di kota-kota misalnya dia ada gedung-gedung, bagaimana pencahayaan mataharinya, berarti kita harus kontrol cahayanya sekarang. Nah makanya juga dengan istilah greenhouse. Jadi kalau misalnya punya rumah dikit, di rumah ada terletak, bisa menggunakan pertanian di dalam rumah pertokan, sehingga namanya greenhouse di mana itu bisa diatur pencahayaan, udaranya, atau tadi. Setiap contohnya misalnya adalah greenhouse mengatur temperaturnya, dan suhu kadar tanahnya, pembakarnya, kemudian ventilasi udaranya, ya, dan pengaturan dari airnya, ya. Sehingga maka itu tadi, walaupun tidak punya lahan, nah di perumahan pun kita bisa dengan lahan yang kecil kita bisa meningkatkan tadi sehingga kita dapat membuat memiliki sayur-sayuran sendiri sebenarnya. Nah, ini kita tangan mungkin. Nah, ini contohnya yang kita tampilkan. Ya, kalau di sini di rumah itu ada beberapa mungkin di sayur-sayuran di berikutnya. Karena kemudian juga tanahnya tidak ada, maka tadi kita katakan proses kita ada istilah dengan hidroponik. Jadi tidak memanfaatkan unsur tanah, tapi dia memanfaatkan dari air. Sehingga menggunakan juga tadi dengan buka air, ya buka air itu nanti dia pertumbuhannya dengan air. Kalau dia tidak punya tanah, dia bisa menggunakan aktivitas untuk tetap di daerah rumahnya hingga jalan, dia tidak menggunakan unsur air sebagai untuk penanaman pertama. Nah ini kemudian juga aquaponik. Nah di sini juga tadi ditambahkan lagi unsur-unsur yang ada tadi peternakan ikan, mungkin jalannya ada ikan lele atau lain macam, sehingga dia juga mendasar di rumahnya menghasilkan sayuran atau perikanan yang ikan-ikan yang dapat digunakan untuk kebutuhan ini. Ya, jadi sini ada beberapa karena hutan tadi pemeran. Nah ini kalau kita lihat saya contoh urban yang sudah dilakukan di negara Jepang, ya sekarang ada tanaman sudah satu gedung, ya. Di gedung itu ya pertama padi sudah ada bisa ditanam di gedungnya, ya. Tidak mungkin bisa padi, yang beberapa tanamannya, nah tadi dengan dia tuh unsur haranya, proses panasannya, udaranya atau kelembapan udara. Nah ini sebenarnya kita juga sudah ada dengan anggota, kita juga sudah coba dengan Pak Greenhouse, ya karena di PP. Dari sini kita juga coba riset kita ada di sana, kita coba mencoba mendeteksi 3 unsur hara yang bagus bagaimana, ya. Yang ada di riset unsur hara, kita akan melihat perkembangan dari 3 unsur media tanah. Dari 3 unsur ini kira-kira yang mana terbaik atau yang mana baik untuk akan kita lakukan di greenhouse ya. Kemudian kita juga yang paling kita sudah coba bisa juga kita sudah buat prototipenya. Di sini kita atur adalah tentang nutrisinya sama aliran air yang masuk ke dalam tanaman ini. Kemudian, nah ini juga sama juga kita sudah buat prototip untuk agroponik, ya tanaman sayur-sayuran yang dek ya. Dan ini kita coba menggunakan smartphone. Ya, jadi murah juga teman-teman yang menarik. Di tahap kita coba sudah akan belajar. Saya rasa demikian ya teknologi yang digunakan lagi. Ya, jadi tugas kita engineering itu ditekan tadi adalah bagaimana kita mengontrol yang dibutuhkan cuma tadi suhu, kemudian udaranya atau unsur haranya atau air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sehingga dengan adanya teknologi ini dapat meningkatkan ya perkebunan atau pertanaman di Indonesia. Terus mulai ini ya sini sebenarnya yang ini bisa kita jadi produser menghasilkan suatu alat nuklir yang dapat kita gunakan untuk bekerja. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Sultan atas pemaparan materinya. Tadi Jepang sudah bisa tanam padi di dalam ruangan gitu ya. Indonesia bisa nggak ya? Bisa, mudah-mudahan bisa. Contoh nyata lainnya mungkin di Singapura, yang suka melancong di Singapura, vertical farmingnya sudah sangat berkembang di sana. Lalu mungkin di daerah lain, misalkan di Amerika Serikat, di Chicago,
telah diaplikasikan aquaponik, di mana hasilnya dilaporkan 15 kali lipat dibandingkan produksi secara tradisionalnya. Ya mungkin ini menjadi ide-ide yang kita di Indonesia, walaupun kita di daerah tropis, matahari cukup, air cukup, tanah cukup, tapi dengan semakin banyaknya penduduk itu menjadi batasan kita semua. Apalagi semuanya mau lagi ke kota gitu ya. Sekolah di PB tidak mau pulang ke Madura misalkan, atau sekolahnya di Universitas Indonesia asal dari Lampung tidak pulang lagi, cari kerjanya di Jakarta saja gitu ya. Berikutnya kita akan masuk pada pembicara ketiga. Akan saya undang pembicara ketiga Dr. Sigit Widianto. Berikut profil singkatnya. Dr. Sigit dilahirkan di Karanganyar pada 10 Januari 1990. Lulus S1 dari Gunadarma dengan jurusan Teknik Informatika. Lalu S2 dengan double degree-nya, S2 di Gunadarma, selesai 2011. Lalu 2012 selesai di University of Burgundy, France, seperti S3-nya diselesaikan di Universitas Gunadarma pada 2017. Penelitiannya ada beberapa. Yang terbaru di 2016 mendapatkan hibah bersaing dengan riset hibah aplikasi grading kualitas daging berdasarkan hasil ekstraksi fitur, konten lemak, warna, dan teknik citra dari daging sapi lokal dan impor. Beberapa publikasi ilmiahnya pada tahun 2017 ada satu yang dipublikasi di International Journal of Engineering dan Technology dengan judul Correlation Between Radial Velocities with Diameter of Abdominal Aortic Aneurysm from MRI. Ada beberapa, mungkin bisa dilihat di tayangan, tidak dibacakan satu-satu mungkin ya. Lalu alhamdulillah juga telah memiliki hak kekayaan intelektual, salah satunya program aplikasi komputer ekstraktor fitur konten lemak, warna, dan tekstur pada citra daging sapi. Juga telah menulis beberapa buku, salah satunya analisis dan pengolahan citra medis diterbitkan oleh Pena Gunadarma. Oke, sangat produktif Bapak ini, tahun 1990 tapi sudah jadi dokter. Oke, kita sambut Pak Sigit untuk memamerkan materinya. Silakan Pak Sigit. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan sedikit informasi. Sebenarnya ini bagian dari yang disampaikan oleh Dr. Sultan bahwa yang berkaitan dengan computer vision. Sebenarnya kalau kita ngomong computer vision itu sebenarnya sensor juga, yang disebut dengan sensor vision, betul betul? Betul. Ya, jadi adalah bagian dari sensor secara keseluruhan, tapi lebih tepatnya ke sensor vision. Baik, saya beri judul peranan teknologi berbasis computer vision dalam industri pertanian. Mari kita refresh ya, apa itu vision sebenarnya gitu ya. Jadi apa hubungannya dengan kamera gitu ya. Jadi kamera itu sebenarnya adalah berusaha untuk meniru mata manusia untuk menangkap objek secara visual dan serealistis mungkin. Gitu. Jadi perkembangan teknologi kamera saat ini itu sebenarnya bukan hanya, tapi memang tujuannya adalah untuk seperti atau mengadopsi kinerja mata, gitu. Ya, dengan tingkat kecerahannya, gitu ya, kemudian tingkat lebar resolusinya, depth pixelnya dan seterusnya. Baik, kalau dilihat di situ, Oke, ini adalah struktur dari mata, kemudian ini adalah kamera, gitu ya. Sebenarnya hampir sama, fungsi-fungsinya dari lensa, pupil, gitu ya, kemudian retina dan seterusnya. Kemudian prosesnya pun, ya, gitu ya, ketika ada objek, gitu ya, mata itu mengakuisisi, kemudian dimasukkan di dalam mata ini sebagai suatu sinyal, gitu ya, kemudian dikirim ke otak. Gitu ya, sinyalnya sini continuous gitu ya. Tapi beda dengan kamera gitu ya.
sinyal kamera, kemudian di sini ada digitizer, kemudian dapat jadi data digital, ya, kemudian diolah menggunakan komputer. Seperti itu. Oke, lanjut. Baik, kemudian ketika kita berbicara dengan vision itu berbicara tentang warna, gitu ya, tekstur dan bentuk, gitu ya. Tapi ketika kita fokus misalnya di sini adalah warna, bagian mana sih, gitu ya, yang memang berpengaruh pada warna, gitu ya. Ya di sini adalah dinyatakan bahwa gelombang cahaya yang tampak yang tertangkap oleh sel kon dan rod dalam retina mata disampaikan ke saraf visual otak dan membagikan bagian persepsi warna. Jadi warna itu adalah persepsi, gitu ya, yang akan diolah oleh dua sel yang disebut dengan kon dan rod. Di mana rod itu adalah yang di sini dinyatakan peka terhadap cahaya, ya, dengan intensitas sangat rendah dan bersifat monokromatik. Jadi kalau misalnya kita gelap, makanya kita masih bisa melihat sebenarnya, tapi warnanya kromatik, tidak berwarna, gitu ya. Nah kemudian ada satu sel lagi, ya, bentuknya kon, ya, namanya kon berarti kayak, ya, es kon, ya, apa itu, es krim, gitu ya. Ya, apa namanya, ya, corong lah, ya. Oke, nah itu untuk melihat warna, gitu. Nah di kon sendiri ada 3, ada red, green, dan blue, sehingga warna primer kita adalah red, green, dan blue, gitu ya. Ketika didigitalkan di dalam kamera pun warna primer kita red, green, dan blue. Oke, lanjut. Oke, nah kemudian apa itu computer vision? Ya, oleh Fisher tahun 2005 ini saya kutip bahwa computer vision itu adalah disiplin sebenarnya, ya, bukan metode tapi disiplin yang mempelajari bagaimana merekonstruksi, menafsirkan, dan memahami 3D, bentuk 3D real world, gitu ya, dengan berdasarkan citra 2 dimensi, baik itu single ataupun multi, ya, multi citra. Kemudian computer vision itu menganalisis gambar dan video secara otomatis. Fungsinya itu, dan menentukan apa yang komputer lihat atau kenali, gitu ya. Jadi seperti manusia, bagaimana mata kita melihat dan kita bisa mengenali, gitu ya. Kemudian kita bisa memproses selanjutnya, mau apakah itu dengan sensor tangan kita, gitu ya, sensor motorik kita. Nah kemudian kalau misalnya computer vision ya bisa dengan robotnya, mekaniknya. Oke, ini contohnya, ya. Di sini ada foto, kemudian ini ada alat computer vision. Nah di sini langsung di real time dibentukkan 3D-nya menjadi sebuah animasi. Sebenarnya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, dasar dari arsitektur computer vision seperti ini. Dasarnya, gitu ya. Ada light source, gitu ya, sumber cahaya. Kemudian ada objeknya, ada kamera. Kemudian kamera ini, ya, terhubung dengan piranti komputer. Nah, komputer sekarang sudah tidak lagi yang segede ruangan ini, gitu ya. Kalau zaman dulu segede ini, gitu ya. Bahkan orang nyuci aja bisa di dalam komputer, gitu ya. Nah, sekarang kecil, gitu ya. Kecil sekali, gitu. Ya, bahkan bisa ditaruh di smartphone juga bisa kecil. Bahkan nanti komputer kan segede ini, ya. Insya Allah. Ya, sebenarnya sudah ada. Tapi belum publish, masih mahal, Pak. Oke, nah kemudian ini diproses. Nanti traktornya jalan sendiri, gitu. Kemudian panen juga sendiri, gitu ya. Nah itu yang bapak saya dulu kalau misalnya ngolah baru 20 hektar itu udah 1 bus orangnya, gitu ya. 2 bus gitu, sampai 40-50 orang gitu untuk ngolah. Di sana cuma 3 orang. Ya, untuk kontrolnya saja. Nah kemudian untuk feature extraction, ya, untuk riset. Ada warna, area daun, status air, kepadatan tanaman, deteksi bulam, ya, untuk penyakit, ya, atau apa namanya itu tumbuhan liar, gitu ya, dan seterusnya. Kurma, oh iya kurma. Oh iya, sorry, typo. Lanjut. Nah ini beberapa yang sudah mulai dikerjakan sedikit-sedikit, gitu ya. Ini ada contohnya untuk hasil dari bakteri, karena daun yang terkena bakteri, ada yang sebutannya oke, saya nggak mau menguasai bidang ini, makanya saya bilang memang harus sinergi, gitu ya,
antara IT, kemudian ini penting agriculture sudah ada gitu ya, agrotech gitu ya di Gunadharma. Waktu disertasi saya di bidang peternakan, perginya kemana gitu ya? Nggak boleh kalau cuma ke tukang jagal gitu ya, ke pemotongan biasa, harus benar-benar ke tempat yang sertifikat gitu, ada sertifikasi. Akhirnya saya harus ke IPB gitu ya, hampir awal-awal itu hampir setiap minggu IPB gitu ya. Untuk apa? Untuk mencari data apa? Data ground truth gitu ya, yang untuk dibandingkan dengan sistem, sehingga nanti sistem bisa tahu, wah akurasinya berapa nih sistemnya gitu. Nah kalau di sini sudah ada agriculture, sudah ada ahlinya gitu ya. Dulu Prof saya ketemu dengan Dr. Rudi Prianto dan Pak Edi Prastyo. Nah itu yang membantu untuk disertasi di bidang peternakan. Nah itu akhirnya itu kos juga gitu ya. Nah sekarang kan sudah ada ahlinya di Gunadharma, kita punya banyak, sudah punya teknopark, nanti insya Allah kita bisa sinergi untuk dapat banyak data, bisa riset, dan yang tentunya harus applicable dan harus bisa dijual atau harus bisa dipakai gitu ya. Artinya apa dipakai tadi? Kembali lagi TKT 789. Oke, kemudian ada sunburn, ada spruce, kemudian ada bunga ya ini. Nah ini kemudian ini citra aslinya, hasil segmentasinya, kemudian hasil identifikasi penyakit. Setelah ini banyak yang bisa dilakukan karena ini adalah ekstraksi fiturnya. Nah kita bisa klasifikasi, bisa kita ukur gitu ya, luasan gitu ya. Ya dari segini kan rasionya bisa tahu ya. Kemudian kita bisa mengukur apakah perlu juga kedalaman gitu, karena di sini ada warna hijau, coklat tua, kemudian ada coklat muda. Apa artinya? Nah itu kembali lagi ke ahlinya. Nah karena kita punya ahlinya, tinggal datang gitu ya, Pak Edi. Jadi memang harus lanjut. Nah ini evaluasi kualitas buah jeruk ya. Contohnya ini ada buah gitu ya, jalan di tadi berjalan, kemudian dicek hasil citranya, kemudian deteksi bagian mana yang bahkan bagian yang menurunkan kualitas jeruk tersebut, kemudian diklasifikasi. Oke lanjut. Kemudian klasifikasi kualitas buah berdasarkan kemasakan dan bisa juga berdasarkan ukurannya. Misalnya ini tomat hijau ini grade 1 sampai sini grade 12 gitu ya. Kemudian juga ada mangga gitu ya. Oke lanjut. Ini bisa estimasi volume, kamera bisa dari beberapa, bisa kamera dari banyak tempat, atau buahnya yang diputar gitu ya. Kalau buahnya diputar berarti kameranya cuma satu, cuma diambil berkali-kali gitu ya, bisa seperti itu. Sehingga nanti ada opsi citra, prosesan, analisis warna dan kontur, sehingga kita dapat shape-nya, sehingga kita bisa mengestimasi. Nah ini contohnya misalnya citra mangga itu kita slice karena dari drone atas gitu ya. Oke ya, kemudian dapat bagian yang bocor. Nah ini nanti bisa untuk tulisan ya, buat tulisan bahwa isinya harus diperbaiki ya. Oke langsung. Ya ini contoh untuk tadi gulma ya, bisa langsung potong ya, dengan mendeteksi gulma pada tanaman, langsung alatnya terintegrasi dengan alat robotik dan seterusnya. Oke, nah ini adalah gulma dengan metode aktif kontur. Nah ini lebih teknis ya, untuk mendeteksi bagian daun, bagian mana sih yang tanaman dan bukan ya. Oke, ini untuk penyemprotan pupuk. Jadi yang bagian yang dia di sini kalau misalnya penuh gitu ya, banyak daunnya, maka dia tidak disemprot. Tapi kalau yang di sini dia dikit gitu ya, nanti jadikan rapet sama semua gitu ya. Jadi dilakukan penyemprotan. Oke, ini cheese, lanjut. Jadi kita bisa menggunakan cheese ya dengan layer-layernya. Kita bisa dari yang sudah dilakukan di
Cikalong gitu ya, membuat komentar Anggis, itu nanti bisa ditambah dengan informasi-informasi yang kita punya dari baik dari computer vision, sensor dan seterusnya, kita buat layer-layer sehingga bisa divisualisasikan. Oke lanjut. Nah ini GPS, kemarin kita sudah coba. Nah, bahkan sudah mobile sudah bisa. Lanjut. Nah ini yang hasil dari pengambilan citra saat proyek business learning kemarin di Nada Jagung. Gimana caranya bisa mendeteksi jagung ini kan ketutupan daun, bagaimana mengestimasi luasan dari jagung ini sehingga nanti bisa bikin modelnya, gitu ya. Ini bisa sebagai satu penelitian, ya. Ini ada daunnya bolong-bolong, kemudian ada penyakit, gitu ya. Ini ada sawah, gitu ya. Kemudian kita punya ada tanaman yang lagi memang di sini ada okra, gitu ya. Dari Sumbawa, dari Sumbawa ya. Jadi kita bisa menentukan besar kecilnya karena ternyata besar kecilnya okra itu berpengaruh pada rasanya. Saya sudah mencoba, ya. Okra itu kayak kita makan pizza ada topping kejunya. Oke, ini referensi saya ada koleksi citra, dan ada dari baik, karena sudah tidak ada waktu saya tidak bisa membuat video ini. Terima kasih. Yang penting adalah menentukan karakteristik objek, ya, sehingga kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Ya. Oke, terima kasih. Saya Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit atas pemaparannya computer vision ya. Jadi sudah bisa kita bikin 3D-nya langsung, sudah bisa secara otomatis kita kendalikan pertanian. Jadi ini jadi peluang juga tadinya kita di agroteknologi mengandalkan otot gitu ya. Sekarang sudah bisa kita kolaborasi dengan teman-teman IT. Nanti gulma tidak harus siang sendiri gitu ya. Bisa dibantu dengan robot. Mungkin kita kerjaan yang lain. Tidak harus kalau teman-teman agrotek dari Gunadarma bilangnya Pak, kok tiap praktikum gulma terus ya Pak? Gitu ya. Karena kita selalu berperan sama gulma. Tiap datang praktikum, gulma dulu dibersihkan, baru kita praktikum. Mudah-mudahan nanti ada kolaborasi dengan Pak Sigit, kita coba gimana cara ini masalah yang ada di praktikum kita yang gulma tadi bisa selesai dengan cara lebih manusiawinya ke robotiknya gitu ya. Oke, mungkin itu kita undang pembicara terakhir kita. Ini praktisi, kami sempat dosen agrotek belajar bareng dengan Pak Wirawan tahun lalu ya Pak. Kita datang ke tempat Pak Wirawan, sama-sama belajar bagaimana belajar hidroponik. Akhirnya kami coba juga di agrotek. Teman-teman mungkin ada juga yang mahasiswa coba sudah mulai jualan Pak menggunakan alat Bapak produksinya, kita coba jual. Yang sudah merasakan di F6 jualan dari teman-teman agrotek. Oke, berikut profil singkat dari Bapak Wirawan Hartawan. Lahir di Jakarta 17 Januari 1960. Lalu menyelesaikan sekolahnya bachelor degree-nya di bidang art, orang seni ini ya, orang seni di University of Western Ontario di Kanada. Lalu melanjutkan jenjang S2-nya, Master Business Administration-nya di Stanford University. Pengalaman pekerjaannya pernah bekerja di bidang perbankan, Citibank tahun 82 sampai 86, lalu di Tara Group tahun 86 sampai 2014. Sekarang menjadi owner bagi PT Indofarm Indonesia. Waktu dan tempat kami silakan kepada Bapak Wirawan. Terima kasih Pak. Saya mohon semua kita berdiri dulu, kita yel-yel sedikit supaya nggak ngantuk ya. Aduh, segar-segarin dulu ya, stretching dulu. Kita yel-yelnya gampang. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Kita yel sebelah sini lebih kencang atau sebelah sana lebih kencang ya, sama-sama ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, sebelah sini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sebelah sini coba. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Nah, jadi gini. Saya minder ini hari. Saya adalah satu petani. Di depan saya ini profesor yang super semuanya. Jadi saya agak sedikit mau jelasin bahwa walaupun saya bukan profesor, cuman saya yakin
dengan dibantu, dengan percaya dengan teknologi, saya bisa menanam sesuatu yang baik. Nah, sebagai backgroundnya, saya ini produser musik, bukan petani. Tahu artis yang namanya Cherry Bell? Itu artis saya tuh, cibi. Panggil saya Dedi. Tahu artis yang namanya Andin? Nah, itu artis saya. Artis namanya Naif Band, David, keren-keren kan? Itu artis saya. Sampai yang terakhir paling keren dah, Sherina pun artis saya. Sampai yang nenek-nenek, Ermi Kulit, artis saya. Yang namanya Rinja Main juga artis saya. Jadi prinsipnya saya kepepet masuk ke dunia pertanian ini. Dari orang-orang tinggalin saya, udah nggak mau denger musik lagi, nggak mau beli musik, maunya streaming yang murah, yang gratisan. Saya kepepet menjadi petani. Serius. Nah, makanya ini hari saya percaya, kalau kita lihat kok petaninya saya kok beda. Saya percaya teknologi di agriculture kita masih terlalu tradisional. Saya percaya dengan teknologi ikut membantu kita bisa ada peluang masuk ke dunia pertanian dengan style yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, hasil sayur kita pun yang berbeda. Nah, kita lihat sejarahnya teknologi gimana ya. Kita lihat yuk. Tahu itu merek Nokia? Tahu kan? Pada tahun 97 Nokia menguasai market share 80%. Hampir setiap 10 orang ada 8 orang pegang handphone Nokia. Pada tahun 97. Cuman pada tiba-tiba pada tahun 2000, 3 tahun dari menguasai dunia itu, kita lihat next frame. CEO Nokia bikin press release. Dia nangis di depan dunia, kamera-kamera dunia. Dia cuma bilang satu. Nokia CEO ended his speech saying, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Kita bangkrut. Nokia pada tahun 2000 bangkrut. Padahal satu bulan Nokia yang memproduksi 100 juta handphone. Pada 2 tahun, 3 tahun kemudian dia bangkrutnya begitu cepat. Kenapa? Mau tahu? Karena Nokia terlalu sombong. Dia tidak lihat saingan yang namanya Apple komputer pakai touchscreen. Dia tidak lihat perkembangan itu, dianggap itu tidak akan menjadi dunia. Kita menguasai dunia. Kita sombong, kita tidak mau berubah dengan teknologi. Akhirnya 3 tahun kemudian, bye-bye. Itu sama dengan musik saya. Orang udah nggak mau beli CD lagi, pabrik CD saya bye-bye. Saya sekarang mau bikin orang yang butuh saya, butuh makan sayuran yang saya pakai. Ya, kita lihat lagi. Kita lihat gaya hidup kita, teknologi kita tidak bisa hindarkan. Dulu kalau kita mau ngantri balik kampung, bisa ngantri 3 hari 3 malam, beli tiket, betul nggak? Kita lihat lagi. Kalau ada shopping, waduh, lagi sales 70%, rebutannya sampai berantem. Apalagi kalau BlackBerry, lagi diskon 50%, buy one get one free. Otomatis itu rebutan sampai ngantri di shopping mall, mati orang sampai 2-3 orang mati. Saya masih ingat banget itu. Next kita lihat lagi. Semua sekarang digantikan dengan apa? Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Nah, ini yang menggantikan teknologi dengan gaya hidup kita. Next kita lihat lagi. Zaman dulu kita stop taksi begini nih. Taksi panas-panas rebutan begitu, berantem-beranteman. Siapa dulu dapat taksinya, betul? Kita lihat sekarang. Taksi Bluebird menguasai Indonesia dengan 2.800.000 tenaga kerja. Dan dia menguasai dengan taksi ada 100.000 taksi. But Bluebird sudah mulai masuk juga ke namanya aplikasi. Oke, kita bisa order taksi di Bluebird, pakai aplikasi di Bluebird. But Bluebird tidak ikutin kecepatannya teknologi dengan yang namanya, kita lihat next ya, GrabCar, Uber. Dalam waktu 5 tahun, Bluebird bilang, saya raja taksi Indonesia. 5 tahun kemudian di Indonesia, Bluebird hanya masuk di Indonesia, dia bilang, saya raja taksi dunia. Uber tidak punya taksi, but dia memiliki 30 juta taksi di dunia.
Uber dengan pakai 28 tenaga kerja menguasai seluruh Indonesia punya taksi, punya bisnis. Dari ujung Sabang sampai Merauke. Saya ke Makassar bisa pesan Uber. Yang kontrol dari Jakarta cuma 28 pekerja. Sedangkan Bluebird 280.000 tenaga kerja. Berarti apa? Dengan teknologi kita kerja akan lebih efisien. Kita kerja, orang-orang kerja kita lebih teknokrat, lebih skillful, dan yang fisikal akan ditinggalkan. Otomatis teknologi menyamankan kita, mempercepat, mengefisiensi kerja kita dan profit perusahaan. Lihat, Uber, Grab Taxi, ini salah satu. Dalam waktu 5 tahun, Bluebird taksi yang sejarah 30 tahun, setengah bye-bye sekarang. Mau tahu Bluebird dibeli siapa? Gojek. Ada namanya Gokar kan? Gokar itu 50% sudah memiliki Bluebird. Padahal Gokar punya top motor sendiri nggak? Cuman modalnya apa? Aplikasi teknologi. That's it. Sedih ya, industri yang tradisional pelan-pelan bye-bye. Di Stara salah satu sampel ya. Bukan promosi loh ini. Next, kita lihat lagi. Next. Satu ini yang paling fenomena. Gojek lawan namanya ojek. Kalau kita naik ojek, cewek-cewek was-wasan, aduh ganas bener tuh muka, gak enak dilihat. Cuma kalau kita lihat Gojek sekarang, kita lihat nextnya. Tuh, cakep-cakep, enak dilihat, manis rasanya. Tuh, kita lihat lagi. Aduh, sampai dapat cinta sama Gojek. Mantap kan? Bagaimana Gojek tidak bisa menangin ojek? Gaya ojek aja udah sengar-sengar gak enak dilihat. Ini mah manis, Mr. Sweet ya. Kita lihat lagi. Semua sekarang akan berkembang dengan teknologi. Tidak bisa dihindari, kita punya gaya hidup sudah secara langsung dan tidak langsung sudah di-link dengan teknologi dan sudah online. Sampel satu paling gampang. Setiap pagi bangun tidur, coba kita kerja. Lupa dompet, nggak apa-apa. Lupa handphone juga. Balik nggak? Balik. Nggak ada handphone, nggak ada live. Betul nggak? Kalau zaman dulu no music, no live. Kalau sekarang no handphone, no live. Karena handphone itu lebih penting daripada everything. Ya, berarti teknologi tidak bisa dihindarkan. Inilah bisnis-bisnis teknologi yang berkembang di Indonesia. Pelan punya pelan. Matahari Department Store mulai tutup, ada yang physical store mulai tutup. Jadi kita mau tidak mau harus ikutin evolusi of teknologi. Dan kalau bisa dengan revolusinya teknologi begitu cepat, kita tidak ikutin, kita akan dilempar, kita akan disingkirkan, kita akan bye-bye dari dunia ini. Harus kita ikutin. Makanya saya terima kasih University ini begitu percaya teknologi. Terima kasih Pak Edi. Bikin seminar ini kita mau anjurkan semua anak-anak muda kalau bisa masuk ke dunia pertanian. Karena saya sering lihat kalau saya waktu di Hong Kong, itu di pertanian muda-muda kita, petani muda-muda kita pada ke Hong Kong jadi pembantu. Saya tanya, kenapa mau jadi pembantu? Enak Om, gajinya gede. 5 kali Indonesia punya gaji. Jadi petani, gak ada duitnya. Papa saya sengsara. Saya berapa tahun, kita satu keluarga udah kerja di luar negeri, masih bisa kirimin duit, beliin handphone kasih papi mami. Serius, dia happy. But kita pikir 10 tahun, 20 tahun ke depan, petani kita udah gak ada lagi. Sekarang petani kita di kampung rata-rata umurnya udah 60. Yang 30, 20 kemana? Jadi pembantu. Sedih loh. Kan nanti kita mau makan apa? Pikir, inilah waktunya untuk kita yang muda-muda, yang ada pikiran, yang lagi education tinggi, jadilah petani yang pintar. Jadilah petani yang teknokrat. Ini salah satu saya mau jelasin. Saya sudah praktekkan, saya sudah cobakan. Saya nggak ada background petani, saya background musik, saya background entertainment, produser. Sekarang saya jadi petani. Kita lihat hasilnya ya. Sebelum kita lihat bagaimana pertanian di Indonesia, di dunia kita lihat ya. Next. Ini di Indonesia. Next. Ini di Indonesia. Terus. Ini di Indonesia. Indonesia, satu lagi. Ini orang lebih mahal dari kebo.
Padahal di luar negeri kebo dipakai untuk lebih mahal, lebih murah daripada orang. Orang ini lebih murah daripada kebo. Sayang tenaga kerja hanya untuk begini. Betul? Kita lihat lagi. Di luar negeri udah begini, nggak pakai orang, pakai traktor, teknologinya. Kita lihat lagi. Lihat, satu orang yang kerja, mesin yang kerja susah. Untuk kasih pupuk, kasih air. Ini satu orang bisa menguasai 10 hektar, 5 hektar, kecil. Di Indonesia tadi Pak Sigit bilang 1 hektar berapa? 1 truk ya. Kalau di luar negeri 1 hektar 1 orang yang menguasai 1 traktor. Selesai. Belum, kita lihat lagi. Ada semuanya sampai gila-gilanya pakai robot karena orang nggak punya. Kita Indonesia banyak orang-orang pintar, kita manfaatkan. Ini kita lihat lagi di Indonesia. Indonesia mindsetnya petani kalau udah ngomong teknologi mahal Pak, investasi besar Pak, lama balik modalnya, sulit diaplikasikannya, spare part nggak ada kalau kita beli mesin-mesin kayak begitu. Itu kan yang ternyata salah semestinya. Lihat nextnya lagi. Ayo dong. Teknologi tidak bisa dihindarkan. Kita harus ikuti. Lihat ini pempek, masih internetan, masih gaya hidupnya pakai komputer laptop loh. Kakek-kakek umur 70 ini. Ini di India loh. Kok orang India bisa, kita nggak bisa? Ayo kita maju, ya. Saya kasih lihat sampelnya. Kita di Hydrofarm bertujuan untuk membutuhkan kesadaran hidup sehat. Makanan kita banyak sekali kotorannya, toksitnya, apalagi makanan import. Kita lihat beras yang dari Cina ada plastiknya. Kita lihat ikan kita yang segar-segar padahal disuntik dengan namanya formalin. Makan bakso aja nggak bisa jelas bakso dari mana. Bakso tikus, bakso kelinci, kita nggak tahu. Jadi kita harus bertanam yang benar, yang sehat, makan yang sehat. Dengan teknologi sistem hidroponik untuk memperoleh sayur dan kualitas yang tertinggi, membagikan pengetahuan untuk petani generasi baru. Anda adalah petani baru. Ayo kita belajar bagaimana ininya, ya. Yang saya lihat. Ini saya punya farm di Bogor. Posisinya dekat Luwiliang. Besarnya 10 hektar tanahnya. Saya baru bangun 3 hektar smart greenhouse. Smart greenhouse yang seperti Pak Slamet tadi bilang, fully automatic. Hanya perlu 3 hektar, 9 orang yang kerja. Itu exactly the numbers. 1 hektar 3 orang, kurang lebih. 9 orang kerja mengontrol tanam sayur dan buah pakai 9 orang. Kita lihat lagi next ya. Ini saya punya greenhouse, otomatis bisa buka tutup sendiri, semua tergantung dari sensor. Jadi saya punya topi kalau kepanasan ini bisa buka sendiri, rolling sendiri, sampingnya bisa buka. Kalau dia udah ada hujan, ini ada sensor hujan, dia tutup sendiri, dan ini dia punya fan cooling sistemnya jalan. Di dalam greenhouse saya lebih dingin daripada udara di luar, karena saya ada cooling system. Di luar 30 derajat, saya mau atur 27, di dalamnya 27 derajat. Seperti sayur saya, buah saya di ruangan kondisi AC. Humidity-nya saya bisa kontrol, semua komputer yang kontrol. Carbon dioxide-nya, airflow-nya, semua dikontrol dengan fan, kipas angin dan komputer. Kita lihat lagi. Ya, next. Bisa punya greenhouse, hanya menanam yang namanya tomat, cherry tomat. Kita lihat. Ini kalau kepanasan atasnya udah buka pun nggak kuat. Ini saya ada tambahan extra clay yang dibikin oleh otomatis tutup, menghindarkan sinar matahari dimentalin ke atas lagi, karena dia ada aluminium foilnya di atas. Ya, jadi tanaman saya diprotek banget. Nah, kita lihat di bawahnya ini, saya ini pakai karpet. Tanaman nggak pakai karpet, sadar. Yes, saya pakai karpet warna putih. Saya tantang diri sendiri. Karena karpet putih gampang jorok kan. Nah, kalau saya bisa tanam dengan kondisi karpet putih, saya nggak perlu pakai pestisida. Saya nggak perlu jorok-jorok di dalam greenhouse saya. Orang masuk ke greenhouse harus steril. Dari topi sampai sepatu semua dibungkus. Pekerja saya paling kasihan, satu hari kerja 8 jam, mandinya 5 kali. Setiap kali mau masuk harus mandi dulu, karena hama selalu di rambut kita, hama selalu di badan kita, harus mandi. Sampai dia bilang, Pak, orang tua saya bilang kulit saya jadi putih, Pak.
mandinya kebanyakan, sabunnya kebanyakan. Nah, ini kita bikin pakai yang namanya karpet putih supaya memblok tidak ada yang namanya weeds. Sorry, Indonesia saya kurang bagus. Weeds saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Gulma. Oke, nggak ada weeds. Karpet ditutupin, weeds nggak hidup supaya saya free dari bakteri, virus dan lain-lainnya. Oke, kita lihat lagi next frame-nya. Ini ada cooling sistemnya. Untuk kalau saya udara di dalam panas, saya bisa kucurkan air. Ini otomatis in temperature di dalam, saya set di komputer, dia otomatis jalan sendiri. Kita lihat lagi. Ini ada fan untuk circulation-nya. Ini samping kalau dia lagi buka, ini ada insect net-nya, hama nggak bisa masuk. Atas ini saya bisa buka, ada insect net-nya, hama nggak bisa masuk, panas keluar dari sana. Ini juga circulation sendiri, ya. Lihat ini saya pakai air konsepnya. Next. Saya punya komputer namanya Climate Control System. Climate Control itu saya micro climate control. Kontrol dari intensitas cahaya, humidity, kebasahan, carbon dioxide. Saya punya matahari, punya LUX, luxnya matahari berapa, intensitas berapa. Nanti di komputer dia bisa aturin, Pak, ini yang Bapak mau untuk udara ruangan yang namanya greenhouse ya. Room control. Kalau orang bilang kayak ruang operasi, bersih. Ya, apa yang kita mau terjadi. Kita pakai kontrol sendiri. Nah, ini saya punya komputer. Ini komputer, kelihatannya ini dia aturin, ini komputer yang bukan climate control, itu untuk vertigasi. Kasih nutrisi kepada sayur mayur saya. Otomatis. Dan bisa dikontrol melalui handphone. Saya dengan pakai handphone laptop atau handphone di rumah, pencet, saya bilang, saya ini hari mau lihat data di greenhouse saya berapa. Di sensor greenhouse menerima matahari, kelembapan dan lain, dia kasih saya informasi. Kita rekomen nutrisinya sekian mili, isinya berapa, pH-nya berapa, ini berapa. Saya tinggal pencet, tik-tak, jalannya siram sendiri tanpa orang. Oke, kayak mainan kan? Cuman mahalnya minta ampun. Ya, satu komputer kayak begitu nggak murah, terus terang, ratusan ribu. Ya, next. Ini saya ada backup. Ratusan ribu dolar. Kalau rupiah mah murah bener. Ya. Nah, ini saya punya komputer di sistemnya, saya link sama saya punya ini. Di belakang supaya semua kerja 24 jam, saya mesti siapkan genset karena listrik tidak bisa dihindar. Next. Karena saya tanamnya steril, saya punya air pun selalu di water treatment pakai ultraviolet, pakai filter, kesannya semacam kayak RO sistem, ya. Next, kita lihat. Ini saya punya water tank. Ini saya punya ruang kontrolnya. Ini saya bikin weather station. Weather station jadi untuk udara, ya. Saya ambil weather stationnya, kontrol anginnya, udaranya untuk samain sama yang di dalam greenhouse saya. Ini air steril saya, ini tangkinya bisa isi 50.000 liter air bersih. Ya, next. Ini untuk semai. Kita lihat. Saya tetap pakai semai table seperti biasa traditionally. Next. Ini mulai 3 minggu sebelum saya transplant. Ini saya lagi tanam melon. Saya kucur pakai air. Ini hasil saya punya mulai ditaruh di saya punya greenhouse. Ini tomat baru 3 minggu saya taruh di sini. Terus lihat next, lihat mulai gede. Lihat ceweknya seneng bener kerja di sini. AC sih nggak panas, betul nggak? Pakai jilbab pun oke katanya. Nah lihat tanamannya mulai besar sampai hasilnya kita lihat. Ini saya punya tomat, cherry tomato. Cherry tomato saya karakternya panjang lonjong, belum ada di Indonesia. Waktu kita coba, bukan untuk masak, cherry tomato untuk cemil. Ibu-ibu tergila-gila nama cherry tomato karena rasanya manis banget, bukan asam lagi. Ya, kita lihat ini saya punya row, next. Ini saya satu row, lihat semua tumbuhnya rata, hasilnya konsisten, per productivity-nya 2 bulan sudah panen. Satu batang cherry tomato menghasilkan 12 kilo tomat. Panennya setiap minggu sesudah habis 2 bulan pertama. Jelas ya? Dan hidupnya bisa sampai 9 bulan. Setiap minggu panen 12 kilo per batang. Saya ada 30.000 batang. Oke?
Next, kita lihat lagi. Ini lihat, saya kucurinnya semua pakai yang namanya komputer yang kasih kucurinnya. Komputer tadi yang saya bilang 200.000 rupiah, ya. Nah lihat, oke, next. Ini hasil tomat saya. Lihat, tomat paling tidak boleh ada bintik-bintik hijau. Kalau itu bintik-bintik hijau, berarti tomat itu keracunan. Kalau tomat harus warnanya rata dan mulus kayak muka kita. Yang muka-muka cherry bell yang halus, ya. Lihat, kita lihat ini rasanya manis, asamnya berkurang dan hasilnya rata. Ini saya punya sayur. Ya, saya punya butterhead. Lihat, ini 18 meter, semua tumbuhnya rata. Dan saya panennya sayur saya hanya butuh 3 minggu dari biji. Sedangkan kalau di tanah kita kan bisa 2 bulan, 3 bulan. Ini hanya 3 minggu saya sudah bisa panen. Beratnya 200 gram. Oke, lihat sayur, lihat. Ini sayur saya, lettuce juga macam-macam lettuce. Ini bayam merah. Bayam merah yang bagus. Kalau kita bikin kuah, sup, bayam merah ditaruh, itu air warna darah. Saya pertama kali nggak berani minum. Aduh gila, kayak darah. Padahal itu darah itu ironnya. Dia punya nutrisinya kuat, bagus. Itu yang baik punya nutrisinya. Ya, kamu lihat ini tanaman. Lihat, tanaman yang bagus di hidroponik selalu kejarnya akar putih. Akar hijau adalah penuh dengan bakteri. Penuh dengan algae. Algae itu ya LG lumut, ya. Oke, kita percepat sedikit. Gambar-gambar ini saya tanam melon, hasil melon saya. Terus ini melon dijejer, satu batang melon, satu buah. Oke, ini saya punya produk yang di pasaran sekarang sudah ada di beberapa supermarket. Packagingnya kayak begini, hasilnya kayak begini, ya. Terus ini saya punya cherry tomato, mereknya Eat Me, makan saya. Ini saya di supermarket, kita lagi campaign dengan teknologi food bahwa kita menghasilkan banyak respon yang positif. Oke, terus next. Saya rasa that's it. Saya rasa. Ini saya sedikit ada stage introduction karena kemarin saya selain sendiri punya farm, saya juga menerapkan teknologi yang dari kita belajar dari greenhouse itu, kita terapkan home system. Ini untuk tanam di rumah. Di rumah juga kita bisa tanam sehasil seperti kayak greenhouse. Dengan waktu 1 bulan kita bisa tanam yang sama. Ini saya banyak sistem-sistem yang di sini. Saya rasa cukup buat saya dari praktek-prakteknya Rizan. Terima kasih atas segala-galanya. Thank you. Terima kasih Pak atas pemaparannya, sangat bersemangat. Mudah-mudahan tidak menjadi mengantuk kembali ya. Sudah sangat terbuka lagi nih mengenai teknologi smart farming. Mungkin dan sangat mungkin diaplikasikan di Indonesia. Oke, saya harap undangan semua mahasiswa, Bapak Ibu sekalian pasti punya banyak pertanyaan yang ingin diberikan kepada keempat narasumber kita. Saya buka termin pertama untuk 3 penanya. Sebutkan nama, instansi, lalu pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan, 3 orang bertanya bisa angkat tangan. Bapak, silakan, 2 dan 3. Bisa dibantu, panitia? Tes 1. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Junduwah Izzuddin Robbani dari PT Suryajaya Abadi Perkasa, Probolinggo. Iya, Probolinggo Jawa Timur, bukan Purbalingga ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana teknologi smart farming dengan segala yang dijelaskan tadi oleh bapak-bapak pemateri di depan, jika diaplikasikan kepada jamur. Karena yang tadi saya lihat di depan mungkin hanya sayuran yang berjenis daun-daunan, kemudian dan lain-lainnya. Yang kedua, mungkin ini mengganggu ya di pikiran saya berkaitan dengan teknologi. Karena yang mungkin saya tahu atau saya yang kurang literasi mungkin, yaitu cara kita untuk mengetahui vitamin dari
tumbuhan ataupun sayuran atau buah-buahan itu kita hanya menggunakan tes ditusuk lah diapakan gitu. Apakah mungkin kita di masa depan nanti membuat suatu alat yang itu berbentuk box atau seperti apa, sehingga ketika kita masukkan buah, kemudian dia akan menampilkan di layar itu vitaminnya sekian, kandungan airnya sekian, mineralnya sekian. Karena di sini ada ahli teknologi ya, saya percaya mungkin gangguan di pikiran saya ini dapat direalisasikan mungkin di masa depan. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan kedua mungkin. Yang tadi di tengah ada? Boleh, ya. Panitia bisa dibantu yang di tengah, mbaknya. Maksudnya teknologi itu sifatnya kan membantu ya. Jadi semakin kita banyak mengetahui karakteristik jamur itu yang bisa nanti dimasukkan ke sistem, tentu teknologi yang kita gunakan juga akan semakin sempurna ya. Nah sekarang kita lihat jamur itu dari sisi yang pertama dari kalau ditanam pembibitannya ya, itu bibitnya seperti apa ya. Kemudian media tanamnya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa ya. Mungkin nggak ada sesuatu yang bisa sifatnya dipelihara secara massal ya, karena sistem itu pasti akan menyeragamkan gitu ya. Nah kalau kita lihat misalnya, saya nggak tahu kalau kayak jamur merang, jamur apa itu kan ininya di satu plastik begitu ya. Nah tentu dari situ sebenarnya itu teknologi yang terkait dengan itu tentu sulit. Tetapi dari sisi cahaya, sisi kelembapan, ya, yang itu yang diperlukan itu bisa, ya. Atau kalau kita ambil yang dari sisi penyediaan inokulum itu, ya. Nah itu tentu campuran-campuran apa yang pas itu secara sistem juga bisa, gitu ya. Nah jadi tergantung nanti yang seberapa tinggi tingkat pemahaman kita terhadap karakteristik yang sangat khas itu ya. Kalau itu bisa dimasarkan, ya itu tentu teknologi bisa. Tapi kalau sifatnya manual satu-satu, ya tentu akan sulit gitu ya. Nah kemudian yang kedua ini terkait dengan ya ini saya kira teknologi ke depan sangat mungkin ya. Kan sekarang jadi kalau orang itu pada tahap awal ya, yaitu orang yang kepepet tadi ya, kan pengennya kan kenyang dulu ya. Tetapi setelah kenyang, orang pasti berpikir sehat. Ya, setelah sehat nanti indah gitu ya. Jadi kalau jamurnya belum indah ya karena masih mikir kenyang atau sehat dulu begitu ya. Nah, kalau kita berpikir sehat, tentu informasi nutrisi itu penting. Ya. Nah, sekarang di supermarket itu sudah banyak ya. Produksi mungkin produk Bapak juga di supermarket juga sudah ditulisin nih, nutrisinya apa. Itu masalah benar salahnya masih kita nggak memperdebatkan itu ya. Tapi sekarang banyak yang itu ya. Nah mungkin ke depan kan pembuktian gitu ya. Nah ini tantangan teknologi ini. Jadi kita masukkan ini vitaminnya apa yang ini ya, yang ada nutrisinya apa saja itu sangat mungkin. Nah, tetapi memang ini kita harus kenal karakteristik produk itu ya secara dalam. Nah, kemudian baru diterjemahkan ke sistem. Kalau saya masih untuk langsung bisa itu memang sampai masih ada gap gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, sekarang cara lebih sederhana kan ada itu yang lingkaran apa itu. Jadi banyak tapi nggak sampai jamur ya. Banyak berbagai macam jenis sayuran ya. Jadi kalau sayuran A itu diputar gini, ini gizi nutrisi ini apa, tapi itu sudah ada angkanya ya. Tapi itu banyak, ada puluhan jenis gitu ya. Sehingga kita tidak perlu mengukur dengan melihat apa itu. Yang itu Dubkes yang membagikan ya. Dulu yang membuat ini adalah dari salah satu dosen di IPB itu. Ada puluhan jenis sayuran dan buah-buahan itu yang tapi mungkin ke depan yang jadi kan real gitu ya. Itu saya kira bagus gitu ya. Jadi pembuktian bukan hanya klaim. Ya, saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih. Tambahkan mungkin Pak dari segi teknologinya. Oke, terima kasih. Ini saya tambah sedikit. Kita juga pernah dulu sama perusahaan agrobetik dengan jamur apa gimana kita?
jamur merang pernah kita dicoba ke sana, tapi dia mungkin sistemnya sistem stabilan host. Jadi yang diminta diatur adalah suhu sama kelembapannya. Mungkin seperti tadi ini dipakai kita tadi antara bentuk mungkin greenhouse dengan diatur suhu kelembapannya. Dia butuh kelembapannya berapa, sedangkan dia akan tadi ada fan-nya, ventilasinya. Itu saya kira memungkinkan gitu. Ketika tadi adalah karakteristik dari jamur tersebut. Jamur tersebut itu karakteristiknya apa? Nanti kita biasa kalau jamur itu ada kelembapan sama suhu masalahnya. Sama jangan terlalu banyak. Kalau misalnya kemarin kita bikin sistem baru di tempat jamur Depok itu kita sedang atur suhunya. Jadi kalau misalnya dia panas dia akan semprot di bawah airnya. Kalau dia jadi mengatur suhu dari kontennya. Saya bisa itu ya. Tergantung karakteristik dari jamurnya tadi. Apalagi dari ceritakan oleh direktur kita tadi mengambil hostnya. Mungkin dengan sistem itu akan menghasilkan jamur yang berbeda. Ya. Kemudian cerita buah itu mungkin Pak ini. Oke, ini Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya saya bagian computer vision tadi ya. Jadi hakikatnya computer vision itu sendiri adalah bagaimana sensor visual. Jadi fungsinya itu tidak merusak dari objek. Nah kalau misalnya tadi buah terus ditusuk-tusuk ya nggak bisa dijual lagi gitu kan ya. Sama seperti dulu waktu penelitian daging waktu ya di IRTA di Spain. Nah itu saya bisa mendeteksi lemak daging gitu ya dengan kamera gitu dan mendeteksi bahkan sampai volumenya, persentasenya dan itu nanti masuk ke dalam package gitu ya. Jadi lemaknya berapa gitu. Nah kemudian proteinnya juga bisa gitu ya. Dan lain sebagainya itu memang dimungkinkan karena memang computer vision itu adalah fungsinya untuk tidak merusak objek gitu ya, untuk inspeksi tertentu. Kalau untuk jamur itu sendiri saya pernah nanam memang juga. Saya nggak tahu namanya, yang penting itu jamur waktu itu laku gitu. Dan waktu itu cuma air aja gitu ya untuk kontrol air dan seterusnya. Kalau di computer vision kan sangat bisa. Contohnya misalnya mau panen gitu ya. Jadi kita punya suatu lawn gitu ya, panjang kan kalau ditumpuk-tumpuk ya kalau jamur itu. Nah itu kan bisa ditaruh kamera di ujung gitu ya, ada kontrol. Dan nanti dia bisa mendeteksi mana sih jamur yang memang sudah layak panen gitu. Dan nanti berhubungan dengan robotik, misalnya untuk panennya. Nah panennya itu kan kalau jamur itu juga nggak sembarangan kan nyambutnya, ada treatment khususnya gitu. Saya pernah coba gitu ya. Dan itu ya mungkin dia harus diteliti gitu ya. Ya, jadi bagaimana mekaniknya gitu ya. Bahkan pernah ada penelitian untuk bagaimana memegang telur gitu, robot memegang telur biar nggak pecah gitu ya. Itu kan sangat harus lembut ya telur itu kan, sangat mudah pecah. Yang kalau dari buah gitu, nah itu tergantung dari, makanya setiap itu harus kembali lagi ke ilmunya. Gitu kalau misalnya buah itu tadi misalnya bisa dilihat nutrisinya dari surface-nya gitu ya, dari permukaannya. Kalau misalnya berwarna ini dia kandungannya apa, bisa ditranslasikan ke teknologi computer vision gitu ya. Selama itu bisa, dengan mata kita bisa mendeteksi, vision adalah alat. Dan kembali lagi, teknologi itu hanya alat untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan untuk informasi jamurnya. Kalau gitu tanam jamur apa Mas? Oh, memang semua penjamuran berarti ya. Bukan cendawan, berarti ini jamur ya. Kalau cendawan harus dimusnahkan, jamur ini yang bisa dikonsumsi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Eno Soraya, betul ya? Dari Trilogi, mahasiswi Trilogi, ada 2 pertanyaan. Dari tadi positif tadi, Pak Wirawan juga telah menerangkan banyak bantuan dari teknologi. Yang negatifnya bagaimana Pak? Ada nggak kira-kira dari pengalaman? Lalu mengubah mindset di masyarakat yang kita tidak kenal urban farming, tahunya kalau tanam cabai semai saja taruh di pot gitu ya, nanti tumbuhnya bertumpuk-tumpuk, daunnya saja, cabainya nggak ditanemin gitu. Jadi itu mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan. Mungkin saya tambahin dikit, kalau pengalaman saya sih dengan pakai teknologi ada kelemahan, ada kelebihannya. Kelemahannya kalau biasa di pertanian itu kan sangat-sangat sulit listrik. Seringkali kalau kita terlalu tergantung teknologi, listrik sekali mati atau pakai genset naik turun terus, sering jebol. Sekali jebol 200.000 loh. Dolar. Ya itu
satu, investasinya memang mahal. Kedua, listrik tidak stabil itu masalah yang besar di dalam terapkan teknologi karena kita tergantung sumber energi. Memang bisa, saya juga lagi terapkan memakai solar power, matahari. Nah, cuman matahari kelemahannya mahal. Kalau sudah malam hari, kita mesti siapkan baterai yang menyimpan itu mahal banget. Kalau siang hari nggak apa-apa, masih bisa pakai solar power. Malamnya yang mahal. Makanya ya, kelemahan di teknologi itu sumber daya listriknya. Ketiga, kalau untuk dipakainya itu sebenarnya nggak susah, memudahkan kita pakai. Nah, cari orangnya yang mau pakai, yang bisa pakai. Toh seperti kayak kita kalau bilang zaman dulu ada BlackBerry, ada WhatsApp, ada BBM. Kalau orang nggak bisa pakai juga nggak ada artinya itu telepon. Sekarang kalau orang kita udah bisa pakai, itu teknologi memudahkan kita berkomunikasi, betul nggak? Nah sama, di sini ada teknologinya, tinggal pakainya. Nah pakainya itu harus mengerti dasarnya pertumbuhan horticulture dulu, yaitu kelembapan, akar, tumbuh nutrisi dan lain-lainnya, baru bisa dipakai. Makanya sekolahan atau universitas sekarang mempush mengenai horticulture punya teknologi, dasarnya harus kuat baru kita bisa pakai teknologi itu. Rasa itu aja sih. Jadi saya cuma dari yang lain-lain mungkin. Ya, silakan. Jika ada yang menambahkan. Cukup ya, begitu ya. Jadi tetap memang negatifnya bukan dalam arti dampak terhadap usernya gitu ya, tapi memang ini kan menggunakan biaya yang tidak murah gitu ya. Dengan kondisi tersebut, maka ketika tidak siap dengan tools yang lainnya seperti pelistrikan, maka tadi alat yang kita telah sediakan yang tadinya punya kualitas 100% mungkin akan menurun dengan ketidaksiapan dari tools yang lainnya. Mungkin ini kita rasakan juga Pak, menggunakan alat Bapak, menggunakan mini NFT gitu ya, atau menggunakan alat dua alat yang lain ini Kavana, kita sering legit turun gitu ya, kita lupa untuk ini lagi kontrol lagi, akhirnya tanaman kita layu gitu ya. Ini yang bagian produksi merasa Pak layu tanamannya nggak bisa dijual gitu ya. Mungkin kita yang seperti itu menjadi kendala kita. Oke, untuk yang ketiga dari JJ. Saya tambahin dikit ya. Dengan pakai teknologi kelihatannya mahal di muka, padahal di belakangnya seharusnya jadi murah karena produktivitas kita luar biasa tingginya. Sampelnya, sayur 3 minggu panen sekali, 1 tahun berarti 17 kali panen. Sedangkan kalau kita tanam di organik, bisa nggak 17 kali panen? Belum kena hujan, belum kena geledek. Betul nggak? Hanya normal aja belum tentu 17 kali panen loh. Kayak sekarang musimnya 7 hari 7 malam begini hujan melulu, habis. Nah kalau di dalam teknologi nggak ada masalah itu Pak, bener. Sekarang pertanyaannya, kita harus bisa invest, at the same time juga mesti balik modal. Nah dengan kapasitas tinggi, lebih percepat kita punya balik modal. Jadi image orang, pakai teknologi mahal, bohong. Pakai teknologi seharusnya jangka panjangnya harusnya lebih murah dan lebih efisien. Itu yang harus kita mentalnya terima. Jangan mahal, susah, kita udah enggak dulu. Nah itu salah. Itu aja saya rasa Pak. Iya, terima kasih. Mungkin saya nambahin sedikit ya. Jadi tadi mahal itu sebenarnya karena memang produknya dari luar ya Pak. Jadi kalau misalnya kita memang bisa produksi sendiri, kita punya riset sendiri di sini, kita punya produk sampai memang bisa diindustrialkan, itu jadi pasti lebih murah gitu. Jadi jangan pesimis ya dengan masalah-masalah itu, tapi itu jadi tantangan buat kita untuk menghasilkan produk yang memang siap pakai gitu. Terima kasih. Kalau gitu saya nambahkan sedikit juga. Iya, karena tadi bilang mahal-mahal begitu ya. Jadi mahal itu juga bisa terjadi ketika level teknologi yang kita gunakan itu tidak pas dengan kebutuhan tanaman. Ya. Ya, jadi kalau kita salah pakai, tanamannya menjadi nilai ekonomisnya nggak tinggi, kita menggunakan teknologi yang sangat advance begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya pengenalan teknologi itu harus dibarengi dengan kreativitas kita ya. Kita mengadopsi teknologi, kita perbaiki, kita sesuaikan ya. Kalau kita bisa mengadop
mengadaptasikan, menyesuaikan, mengkreasikan ya. Mungkin teknologi itu bisa jadi nggak mahal. Ya, tetapi kalau kita hanya menerima begitu saja, ya mungkin jadi mahal. Apalagi kalau rusak terus nggak tahu memperbaikinya, lebih mahal lagi. Gitu. Ya. Nah, yang kedua ini teknologi itu juga menyangkut mental kita juga, kedisiplinan kita ya. Kalau kita menggunakan teknologi ya kita juga harus disiplin ya. Tentu berdasarkan panduan guideline yang ada ya. Jangan misalnya kita sudah teknologi misalnya aeroponik sudah canggih-canggih ya. Waktu misalnya harus dimasukkan nanti dulu masih capek ya nggak bisa gitu. Jadi walaupun semua itu otomatis kontrol kita, sikap kita juga harus disiplin ya. Kapan kontrol, kapan memanen dan kapan menyiapkan bibitnya, kualitasnya seperti apa. Tanpa kedisiplinan itu juga nggak akan bisa didapatkan hasil yang maksimal ya. Kan banyak ya sekarang alatnya sudah canggih tapi caranya tradisional ya. Nah misalnya di kendaraan juga gitu, mobilnya sudah canggih tapi cara mengendalikannya kalian mengendarai tradisional ya. Yang tanahnya kuning-kuning, airnya hijau-hijau yang nggak bisa dimakan, saya bisa tanamin sayur yang sempurna kayak tadi. Karena teknologi itu yang kita sempurnakan, temperatur itu udah bukan masalah lagi, climate bukan masalah lagi, kita segel itu dengan suasana yang rumah plastik tadi. Itu teknologi bisa juga gitu. Jadi cara berpikirnya mesti kuat. Kalau pakai udara yang normal, ya udah tanam apa yang cocok seperti Pak Slamet bilang, tanam ini, ada syaratnya. But kalau di dunia teknologi dengan greenhouse, kita bisa kontrol suhu dan temperatur, gampang Bu, apa aja jadi. Strawberry aja jadinya 3 jari saya punya Bu. Serius, di Jakarta, Tangerang. Nah, itu satu kelebihan teknologi yang kita mempermudah, bisa membuat sesuatu lahan yang nggak kepake jadi kepake. Termasuk yang di atas genteng tadinya cuma ducting, kita bisa tanam greenhouse, bikin sesuatu hidroponik jadi. Itu maksud saya. Ya, thank you. Makasih Pak. Iya, seperti itu penjelasannya. Kira-kira jelas ya dari jawaban-jawaban dari narasumber yang kita berikan tadi. Oke, sepertinya waktu tidak memungkinkan kita menambah termin pertanyaan. Jadi bagi 6 penanya tadi, panitia akan memberikan bingkisan terima kasih atas pertanyaannya. Nanti bisa diambil di meja registrasi setelah acara usai. Yang lain nggak usah. Kalau di awal dibilang ada bingkisan, nanya banyak kali ya. Tapi tidak apa, memang ini jadi surprise bagi 6 penanya tadi. Yang membagi pertanyaan, Pak Budiman bagaimana? Ada Pak, katanya di belakang. Jadi ini possible bagi kita semua yang ada di kota, termasuk yang di Gunadarma, Juanda, dan juga di Trilogi, dan mungkin ada Dunas. Kita agrotech di daerah perkotaan, jadi tidak menutup kemungkinan kita untuk bertani di kota, walaupun banyak constraint, walaupun banyak tantangan, bagaimana lahan terbatas, cahaya terbatas, air terbatas, komoditas juga perlu dipilih. Tapi kiranya hal ini possible untuk kita semua untuk bisa menciptakan perkotaan yang hijau dengan menyediakan pangan secara mandiri. Demikian diskusi kita pada siang hari ini. Semoga yang disampaikan oleh 4 orang pemateri kita di depan bermanfaat untuk kita semua dan membawa wawasan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diserahkan kepada MC Bati. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya kepada para narasumber diharapkan untuk tetap di atas podium. Sebentar Pak. Acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan yang akan diserahkan oleh Ketua Program Studi Agroteknologi Bapak Dr. Insinyur Budiman MS. Dimohon kesediaannya Bapak untuk menyerahkan kenang-kenangan.
Sebelumnya kepada hadirin yang hadir peserta, harap jangan meninggalkan ruangan dulu karena setelah ini kita ada foto sesi bersama, ya. Kepada peserta seminar yang ingin mengadakan foto bersama, silakan maju ke depan bersama para pembicara kita. Kepada dari perwakilan universitas mungkin bisa per universitas atau per institusi, silakan ke depan. Ayo kepada seluruh peserta diharapkan ke depan, kita mau ada foto sesi bersama. Kepada hadirin mohon tetap di ruangan. Setelah ini kita ada pengumuman lagi. Tolong tetap di ruangan. Ayo peserta, diminta untuk foto sesi foto bersama. Ayo Pak, foto Pak, bertiga Pak. Bisa Pak.
seminar dapat diambil di meja registrasi di depan aula, dan sertifikat tamu undangan dapat diambil di lantai 6. Pada tamu undangan, sertifikat ada di lantai 6. Atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti seminar ini hingga akhir acara. Sampai bertemu lagi di acara seminar Agroteknologi Universitas Gunadarma selanjutnya.